Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang dalam banget. Kita akan ngomongin soal perjalanan penyerahan diri total, sebuah konsep spiritual yang idenya diambil dari satu teks puitis yang indah sekali. Jadi, pernah nggak sih Anda kepikiran apa sebetulnya arti dari melepaskan? Benar-benar melepaskan ya, kendali, keinginan, bahkan ego kita. Nah, pertanyaan besar inilah yang bakal jadi fondasi obrolan kita kali ini. Dan disinilah kuncinya. Coba deh resapi kalimat ini. Ada satu momen di mana segala pencarian berhenti dengan sendirinya. Ini langsung ngasih kita gambaran intinya kan? Ada pergeseran besar. Dari yang tadinya kita sibuk mencari, jadi pasif, jadi menerima. Bukan kita lagi yang nemuin, tapi justru kita yang ditemukan. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari perjalanan ini. Titik baliknya itu bukan pas kita dapat jawaban, bukan itu. Tapi ini yang luar biasa, justru di momen saat kita ditemukan. Satuan hadir dan seolah-olah mengetuk pintu, tapi dari dalam diri kita sendiri. Lihat deh perbandingannya di sini, ini jelas banget. Tadinya kita yang aktif kan, hamba yang ngetuk, hamba yang nyari. Berubah jadi hamba yang pintunya malah dibukain dari dalam. Dari yang tadinya susah payah mencoba memahami, jadi diberi pemahaman langsung oleh cahayanya. Ini perubahan total, 180 derajat. Dari yang tadinya kita merasa punya kendali, jadi sepenuhnya menerima anugerah ilahi. Oke, terus kalau udah di fase ini gimana rasanya ya hidup sehari-hari? Pasti beda banget kan? Yuk kita lihat gimana realitas barunya. Nah ini dia efeknya di kehidupan nyata. Muncul rasa aman yang gak tergoyahkan. Tapi sumbernya bukan dari hal-hal duniawi loh, bukan dari harta atau jabatan, tapi dari kesadaran penuh kalau Tuhan itu benteng kita. Setiap langkah kita jadi terasa diarahkan dengan halus, dan rasa tenang yang muncul itu bukan karena kita hebat atau berani, tapi murni karena anugerah dari kehadirannya. Dan di tengah semua itu, ada bisikan lembut ini. Aku bersamamu. Simple banget kan? Tapi kekuatannya luar biasa. Jaminan ini langsung bisa memadamkan semua ketakutan, menegaskan kalau kita nggak akan pernah sendirian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menantang buat dipahami, yaitu konsep di mana kehendak pribadi kita diambil alih sepenuhnya. Nah, inilah inti dari penyerahan total. Penting banget buat dicatat. Ini bukan tentang kehilangan diri ya, sama sekali bukan. Ini justru transformasi. Hidup kita dengan semua isinya, perasaan kita, keinginan kita, bahkan keraguan kita sekalipun, itu semua jadi semacam instrumen. Instrumen bagi cahaya ilahi untuk berkarya. Coba perhatikan kata lembut ini. Ini penting. Ego kita itu nggak dihancurkan paksa, nggak sama sekali. Tapi lebih kayak dileburkan, meleleh gitu aja ke dalam aliran ilahi yang jauh lebih besar. Jadi kehendak kita nggak hilang, tapi jadi selaras, jadi satu frekuensi sama kehendaknya. Terus, apa yang terjadi kalau diri kita ini udah melebur? Nah, ini yang seru. Persepsi kita berubah total. Kayak kita ganti kacamata dan tiba-tiba seluruh dunia kelihatan beda. Kelihatan baru. Gimana tuh maksudnya? Misalnya gini, hal-hal yang tadinya biasa aja jadi punya makna yang suci. Contohnya, senyum kita. Itu bukan lagi cuma ekspresi perasaan, tapi jadi kayak pantulan rahmat Tuhan yang bisa dirasakan orang lain. Bukan cuma kebahagiaan loh, bahkan kesedihan pun jadi beda. Air mata kita bukan lagi cuma tanda sakit, tapi jadi semacam sungai kesaksian. Bukti bahwa Dia tetap hadir, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Dan puncaknya, ini luar biasa banget. Napas kita. Sesuatu yang paling dasar dan otomatis, itu berubah jadi percakapan rahasia sama Dia. Jadi doa yang gak pernah berhenti. Setiap tarikan dan hembusan nafas itu jadi dialog. Jadi, bisa disimpulkan ya, cara kita memandang dunia itu berubah total. Dunia bukan lagi jadi gangguan, orang lain bukan lagi lawan. Setiap momen itu jadi punya makna sedalam ayat suci. Setiap gerakan jadi zikir. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sadar kalau semua, ya segalanya adalah cahaya. Oke, sekarang kita sampai di puncak dari perjalanan ini. Titik di mana ilusi terakhir, yaitu ilusi tentang keterpisahan, akhirnya lenyap. Ini detail yang kecil tapi penting banget. Coba pikirin. Kalau kita bilang, aku dekat dengan Tuhan, itu artinya masih ada aku dan ada Tuhan. Masih ada jarak kan, sekecil apapun itu.
Nah, realisasi akhir ini melampaui itu semua. Dan realisasinya adalah ini, aku tidak pernah keluar dari Allah, dan Allah tidak pernah pergi dari diriku. Jadi bukan lagi tentang aku dan Tuhan sebagai dua entitas terpisah, tapi kesadaran penuh kalau, ya ampun ternyata dari awal nggak pernah ada perpisahan. Yang ada hanya kesatuan. Di titik inilah, aku itu lenyap. Tapi yang tersisa itu bukan kehampaan ya, bukan kosong. Justru yang ada adalah kehadiran yang murni. Sebuah kesadaran di mana sekat antara pencipta dan ciptaan itu udah nggak relevan lagi. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungan sama-sama. Gimana kalau ternyata hidup kita ini dari dulu sampai sekarang sebenarnya emang udah jadi sebuah doa? Setiap nafas, setiap langkah, setiap momen, semuanya tanpa perlu kita usahakan, itu semua sudah jadi doa yang tak terputus. Coba bayangkan, pemikiran itu bisa mengubah segalanya kan?